Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Wahyuni dari jurusan D3 Kebidanan tingkat 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai yang pertama ada melihat tanda gejala kala 2. Melihat gejala tanda kala 2, mengamati tanda dan gejala persalinan kala 2. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran dan ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan atau vaginanya. Perineum menonjol, pulpa vagina dan sphincter anal membuka. Yang kedua, menyiapkan pertolongan persalinan. Adapun memastikan perlengkapan bahan dan obat-obatan esensial siap digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menetapkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam parturset. Klorin 0,5 dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik. Memeriksa denyut jantung janin atau DJJ setelah kontraksi terakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal, yaitu 100 per 180 kali per menit. Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam DJJ dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Adapun menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pemimpinan peneranan. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Selanjutnya, pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan penuaan dan menjelaskan kepada anggota keluarganya bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu menerang. Membimbing ibu menerang. Saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran, mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk meneran. Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihan, tidak meminta ibu berbaring terlentang. Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu. Menganjurkan asupan cairan per oral. Menilai DJJ setiap 5 menit jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera dalam waktu 120 per menit 2 jam. Menerang untuk ibu primipara atau 60 per menit 1 jam. Untuk ibu multipara merujuk segera. Jika ibu tidak mempunyai keinginan untuk meneran, menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman. Jika ibu belum ingin menerang dalam 60 menit, menganjurkan ibu untuk mulai menerang pada puncak kontraksi-kontraksi tersebut dan beristirahat di antara kontraksi. Jika bayi lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera setelah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan segera. Adapun persiapan pertolongan kelahiran bayi. Jika kepala bayi telah membuka, pulpa dengan diameter 5-6 cm, meletakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Pun meletakkan kain yang bersih
dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. Membuka partusel. Memakai sarung tangan DTT untuk steril pada kedua tangan. Adapun pertolongan kelahiran bayi, lahirnya kepala. Saat kepala bayi membuka, pulpa dengan diameter 5-6 cm lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi. Letakkan kain dengan lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. Biarkan kepala keluar perlahan-lahan. Menganjurkan ibu untuk menerang perlahan-lahan atau bernapas cepat saat kepala lahir. Dengan lembut menyekat ibu, mulut dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih. Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran bayi. Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan lahir bahu. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tepatnya kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi atau bivariental. Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke arah bawah dan ke arah keluar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior, lahir badan dan tungkai. Setelah kedua bahu dilahirkan, memutuskan tangan menelusurkan tangan mulai kepala bayi dan yang berada di bagian bawah ke arah perineum dengan membiarkan bahu dengan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Setelah kedua bahu lahir, setelah tubuh dari lengan lahir, meluruskan tangan yang ada di atas anterior dan punggung ke arah kaki bayi untuk menyangganya. Saat bangun dari kaki lahir, memegang kedua mata kaki bayi dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. Adapun menilai bayi dengan cepat, kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya. Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut. Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut. Mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain selimut. Mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut, memberikan bayi kepala ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya. Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya dan memulai pembersihan ASI jika ibu menghendakinya atau IMD. Adapun penanganan bayi baru lahir, oksitosin. Pertama, meletakkan kain yang bersih dan kering. Memberitahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik. Memindahkan klem pada tali pusat. Meletakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu. Menunggu uterus
berkontraksi dan kemudian melakukan penanganan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil menarik tali pusat. Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran plasenta. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan memase uterus. Memeriksa. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.